Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana nih, sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu ya di kolom komentarnya aku. Teman-teman yang lagi nontonin video aku ini dari daerah mana aja, boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Seperti biasa teman-teman, pagi ini aku mau masak. Ini videonya aku tag di hari Minggu ya teman-teman, tapi baru sempat aku up dan aku dubbing di hari ini. Nah, ini aku tadi udah didihkan air dan aku udah rebus mie. Pasti dong teman-teman udah tebak hari ini aku masak apa. Yes, hari ini aku masak lontong ya teman-teman. Terus aku bikin mie gorengnya. Nah, karena ciri khas lontong di kampung aku itu, atau ciri khas lontong di Pariaman itu gak ketinggalan teman-teman dengan mie goreng. Nah, ini aku udah siapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini aku kupasin dulu untuk bawangnya, bawang merah dan bawang putih. Nah, di situ aku tinggal dulu untuk ngupas bumbunya karena ini minyak udah empuk. Lanjut di sini mau aku tiriskan ya teman-teman. Ini aku pakai seperti biasa mie kuning kering yang bergulung itu ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau pakai ikan apron dulu karena kan kalau udah memasak ini pastinya cepret-cepretan bumbu itu nanti kalau udah lengket di baju susah ya kan teman-teman, mau untuk menghilangin nodanya. Nah, ini aku udah selesai aja kupas-kupasin bumbu. Tadi nggak aku videoin sampai selesai kupasin bumbunya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, aku bersihkan dulu di bagian wastafel. Baru itu untuk bumbunya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Nah, ini bumbunya udah aku siapkan, ada buah pala, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe dan cabai rawit. Kalau untuk cabai merahnya aku pakai cabai giling seperti biasa ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku halusin aja ya teman-teman pakai blender untuk bumbunya karena tanganku lagi luka jadi perih banget buat ngulekin bumbu kalau nanti kena cabai ya teman-teman. Nah, di sini aku nanti mau tambahin juga untuk ketumbar, tapi di sini aku pakai ketumbar bubuk aja teman-teman. Nah, ini aku pakaiin ketumbar bubuk. Ini masih ada sisa setengah bungkus dari bungkusan yang sasetan isi 1000 ya teman-teman. Nah, ini aku masukkan aja semua karena sisanya tinggal setengah. Nah, tadi tuh aku juga udah halusin, maksudnya aku udah perasin untuk santan encernya ya teman-teman, karena hari ini aku mau bikin sayur nangka atau gulai tunjang pakai sayur nangka. Nah, tunjang sapi gitu teman-teman, atau kaki sapi yang mau aku gulai nanti pakai nangka. Kalau di kampung aku itu namanya gulai tunjang. Nah, itu untuk daun-daunannya aku pakai daun kunyit, serai dan juga aku pakai daun jeruk. Nah, aku udah tambahkan juga untuk cabai giling merah ya teman-teman. Bumbunya udah aku masukkan semua ke dalam santan encernya. Ini lanjut aku persiapkan untuk si tunjang atau kaki sapi ya teman-teman. Ini bisa juga disebut dengan kikil ya teman-teman, tapi karena ini di bagian bawah kaki sapi untuk si kikilnya itu dengan isi-isi dalamnya itu dibelah, udah direbus gitu, dijual di pasar ya teman-teman, udah dibersihkan. Nah, jadi sampai di rumah cukup dipotong-potong lagi, terus aku cuci bersih lagi. Biasanya sih ada juga yang direbus lagi sebelum memasaknya teman-teman, karena ini aku masaknya pakai santan encer, jadi aku untuk ngempukin si kaki sapi ini langsung aja ke santan encer itu ya teman-teman. Nanti kalau udah empuk untuk kaki sapinya baru aku masukkan untuk santan kentalnya. Nah, ini lanjut ya, karena potongannya itu besar-besar. Di sini aku perkecil lagi teman-teman untuk si kaki sapinya. Nah, itu aku beli kaki sapi sekilo 75.000 ya teman-teman. Nah, ini kalau di tempat teman-teman namanya apa? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Biasanya lain daerah lain penyebutannya ya teman-teman. Itu kaki sapinya udah aku cuci bersih, aku nyucinya 3 kali ya. Tadi yang aku record cuma 1 kali, takutnya nanti durasi mencucinya kepanjangan ya teman-teman, jadi aku recordnya pas terakhir pencucian aja. Nah, ini lanjut aku masukkan aja kaki sapinya ke dalam si santan encer tadi.
Dan untuk nangkanya juga udah aku cuci bersih. Lanjut aja aku masukkan ke santan encer. Nah aku kalau masak gulai nangka seperti ini teman-teman, jadi untuk nangkanya itu aku rebus dulu menggunakan santan encer. Nanti kalau udah empuk baru aku masukkan si santan kentalnya. Ini lanjut aku persiapkan untuk masak mie goreng. Kebetulan aku punya sisa kol setengah di dalam kulkas ya teman-teman. Jadi sayurnya aku pakai sayur kol aja untuk mie gorengnya. Nah ini kalau di tempatku rata-rata mie goreng untuk lontong itu menggunakan kol ya teman-teman. Kebetulan ini Pak suami ada di rumah. Cutinya juga hari ini selesai ya teman-teman. Nanti malam Pak suami juga mau berangkat ke tempat dinas yang baru. Jadi kebetulan juga kemarin itu aku juga beli tunjang sapi ini atau kikil. Nah ini aku masak aja menu favorit Pak suami sebelum Pak suami berangkat ke tempat kerjanya yang baru ya teman-teman. Nah ini aku bikin lontongnya itu lontong kacau. Lontongnya udah aku bikin malam tadi teman-teman. Cuma pas bikin lontongnya nggak aku record ya, karena udah pernah juga teman-teman di video sebelumnya aku bikin lontong kacau atau lontong yang dimasak di dalam kuali atau dalam periuk gitu teman-teman, atau bisa juga dimasak di dalam magicom gitu. Aku namakannya itu lontong kacau ya teman-teman. Nah ini lanjut untuk bumbunya itu aku udah pakai bumbu yang udah aku bikin ya teman-teman. Nah itu bumbu halusnya aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kebetulan itu aku pakaiin untuk udang kering kemarin pas bikin bumbunya ya teman-teman. Untuk cabenya aku pakai cabai kering juga. Nah itu lanjut aku udah masukkan untuk bumbu-bumbu kehidupannya, aku tambahkan masako. Terus aku tambahkan garam dan sedikit kaldu jamur lagi. Dan aku juga udah masukkan untuk bawang atau daun bawang gitu ya teman-teman. Nah ini bumbunya udah tanak, baru aku masukkan untuk si kolnya tadi. Nah aku kalau masak mie goreng seperti ini ya teman-teman. Pasti teman-teman juga udah terbiasa liatin aku gimana caranya bikin mie goreng. Karena aku udah sering ya teman-teman bikin mie goreng di video aku ini. Mungkin teman-teman juga udah pada bosan kali ya liatin masakan aku itu terus ya. Mie goreng sering aku bikin ya. Kalau teman-teman bosan liatin video aku, boleh di skip ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mengomen, jangan mengomennya itu yang menjatuhkan ya teman-teman. Kalau bisa mengomennya itu yang membangun, yang bikin aku semangat, dan yang bikin aku lebih kreatif lagi buat berkarya. Dan di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir tanpa di skip-skip, dan juga yang udah share video aku ke tab komunitas atau ke akun sosial media yang teman-teman punya ya. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke videonya ya teman-teman. Nah ini mie goreng aku udah matang. Lanjut aja di sini mau aku masukkan ke dalam wadahnya. Di kompor sebelah itu udah kelihatan ya, gulaiku juga udah mendidih ya teman-teman. Nah ini aku lupa masukkan kelapa gongseng. Nah aku bikin ini gulai nangka pakai ambu-ambu namanya ya teman-teman kalau di kampung aku. Nah itu kelapa kita gongseng dulu, terus kita haluskan, baru itu dinamakan dengan ambu-ambu atau kelapa gongseng ya teman-teman. Tapi kalau di kampung aku itu nyebutnya gulai nangka ambu-ambu. Nah ini lanjut, kebetulan ini juga permintaan Pak suami. Pak suami minta dibikinin salak karena aku di rumah itu nggak punya ikan bada atau tepung salak. Maka di sini kata Pak suami yang penting ada kulit-kulitnya dari tepung. Ya udah aku bikinin aja tahu atau tempe gitu ya teman-teman, yang aku kasih bumbu dan aku kasih tepung. Nah ini bumbunya aku haluskan, ada bawang merah, ada bawang putih, kunyit, dan cabai merah. Nah seperti ini ya teman-teman. Tadi juga tepung terigu aku tambahin dengan tepung beras.
biar kriuknya itu lebih awet. Terus di sini aku tambahkan bumbu kehidupannya. Aku tambahkan masako dan juga aku tambahkan garam ya teman-teman. Nah di sini aku karena juga nggak punya stok tahu atau tempe gitu, terus aku minta pak suami beli tahu sama tempe. Nanti pas dia jemput si abang Razik pulang didikan subuh gitu ya teman-teman. Nah jadi makanya ini aku persiapkan dulu untuk bahan-bahannya sambil juga menungguin untuk gulai aku matang ya teman-teman. Nah begini ya teman-teman, caraku menyenangin suami dengan makanan kesukaannya ya teman-teman. Nah dulu pak suami itu pernah bilang atau pernah cerita ya teman-teman, katanya itu sebetulnya istrinya ini nggak cantik, tapi istrinya ini yang dicintainya adalah masakannya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ada juga yang diingat suami ke diri kita ya. Nah itu tadi aku tambahin minyak goreng sedikit ya teman-teman di adonannya. Nah ini untuk nangka atau tunjangnya tadi juga udah empuk. Nah di sini aku tambahkan untuk santan kental. Nah seperti ini penampakannya ya teman-teman untuk gulaiku pagi hari ini. Nah mohon maaf itu tadi ada nenek anak-anak naruhin minuman aku atau minuman herbal yang aku bikin setiap pagi ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah tinggal nunggu mendidih sedikit untuk santan kentalnya tadi. Itu gulainya artinya udah matang ya teman-teman. Nah lanjut di sini pak suami tadi udah pulang beli tahu sama tempenya. Nah ini tahunya aku goreng ya teman-teman, aku celup ke dalam tepung tadi. Nah nanti tahuku itu karena aku tinggal sebentar tadi minum air jahe itu, terus tahuku tuh agak sedikit gosong di bagian bawahnya karena terlambat gitu. Aku baliknya teman-teman, tapi nggak apa-apa, dia itu nggak pahit ya teman-teman. Nah kalau bahasa kerennya itu overcook ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, kemasukkan satu persatu untuk si tahunya. Nah ini kalau di kampungku namanya salad tahu ya teman-teman. Kalau masak menu satu ini aku ingat sama tetangga sebelah rumahku, Onelit, dia itu dulu jualan ini, tapi sekarang beliau udah almarhum ya teman-teman. Jadi tinggal kenangan aja buat masakannya yang aku tiru gitu ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya teman-teman, tahunya kita balur ke dalam si tepung tadi, terus kita masukkan ke minyak satu persatu. Alhamdulillah ini penampakan mie gorengnya ya. Nah kalau teman-teman suka dengan daun seledri boleh ditaburin di atasnya irisan daun seledri ya teman-teman. Cuma aku tuh kurang suka ya teman-teman dengan daun seledri mentah yang ditaruh di atas mie. Nah itu kelihatan ya tahuku tuh overcook ya teman-teman, karena tadi ketinggal sebentar. Tapi alhamdulillah untuk rasanya kata pak suami nggak pahit ya. Nah ini udah matang, lanjut di sini aku tiriskan untuk si tahunya tadi. Nah baru lanjut di sini aku mau gorengin untuk si tempe ya teman-teman. Nah ini tempenya aku masukin juga satu persatu. Kalau ini aku gorengnya kering ya teman-teman, jadi nggak bisa dinamain mendoan. Kalau mendoan itu dia gorengnya itu agak lembab atau basah gitu ya teman-teman. Nah di sini aku bilangnya yaitu salad tempe ya teman-teman. Nah ini lanjut aku gorengnya satu persatu juga. Nah alhamdulillah ya teman-teman, untuk masakanku kali ini laris banget atau laris manis ya. Nah sampai neneknya bilang untuk lontong udah masak, untuk saladnya udah masak, saatnya kita taruh meja di depan, kita buka lapak ya, kata neneknya anak-anak. Nah ini kalau masakan lontong tunjang ini di kampungku ada namanya Los Lambung teman-teman. Itu spesial jual lontong tunjang ini teman-teman. Itu satu piringnya Masya Allah mahal banget ya teman-teman, bisa 15.000 untuk satu piring lontongnya. Di sini aku lanjut ya gorengin kerupuk juga, karena kalau lontong tanpa kerupuk rasanya juga kurang afdol ya teman-teman. Kebetulan ini juga aku punya kerupuk opak ini juga kesukaan pak suami, terus aku goreng. Nanti lanjut juga aku mau goreng kerupuk merah. Nah ini aku gorengin juga ya untuk kerupuk merahnya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya
agar setiap aku upload video terbaru teman-teman mendapati notifikasi dari aku ya teman-teman. Nah, ini lontongnya udah aku sajikan juga ya. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.